Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menguji dioda, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan kita uji adalah dioda yang sering kita gunakan dalam dunia audio, yaitu khususnya dalam hal pembuatan power amplifier. Sebenarnya dioda itu ada banyak sekali jenisnya. Yang seperti ini adalah dioda penyearah atau dioda rectifier yang tujuannya sebagai penyearah tegangan bolak-balik, arus bolak-balik. Dan yang berikutnya ini adalah LED, light emitting dioda, yang mana dioda yang bisa memancarkan cahaya pada waktu ada dialiri arus listrik, dan biasanya kita gunakan sebagai pilot atau sebagai kontrol dalam merakit sebuah power amplifier dan alat-alat yang lain. Yang berikutnya di sini juga ada dioda Zener. Dioda Zener tujuannya adalah untuk membuat stabil tegangan atau stabilizer dari sebuah rangkaian power amplifier atau yang sejenisnya. Itu jadi sebenarnya masih banyak lagi dioda yang ada di dalam dunia elektronik, yaitu diantaranya ada juga dioda foto. Yang sekarang lagi marak adalah yang mengeluarkan sumber tegangan dan arus, yaitu fotovoltaik atau solar panel. Itu juga tergolong sebagai dioda. Dan selanjutnya lagi adalah laser itu juga sejenis dari sebuah dioda, termasuk yang digunakan untuk mata pembacaan VCD. Itu juga tergolong sebagai dioda. Dan ada juga dioda yang biasanya bentuknya kotak, yaitu dioda jembatan yang kita gunakan untuk membuat rangkaian power supply simetris dari sebuah power amplifier. Oke dulur, kita tidak akan membahas lebih dalam lagi, tetapi kita hanya membahas pada batasan-batasan dioda yang sering kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari dalam merakit power amplifier. Nah, supaya kita dalam merakit itu tidak terjadi kendala, maka kita harus tahu bagaimana cara mengetahui kondisi dioda tersebut, kondisi baik atau kondisi rusak. Itu kita harus tahu bagaimana cara pengukurannya, termasuk juga bagaimana cara mengukur kondisi dari dioda Zener dan bagaimana cara mengukur kondisi dari LED. Yang pertama kita mulai untuk mengetahui kondisi dari dioda rectifier atau dioda penyerah tegangan yang sering kita gunakan pada power supply kita. Yang pertama kita harus tahu dulu sisi dari dioda, yaitu ada katoda dan anoda, yang mana arus akan mengalir dari sisi anoda ke katoda, ya kan. Arus ini mengalir bila mana ada sumber tegangan yang dimasukkan di sini dan keluar di sini. Ini berarti dioda ini bekerja. Untuk itu, supaya kita tidak salah memasang dioda itu mati atau hidup, kita akan melakukan pengujian. Cara pengujiannya yaitu avometer kita posisikan pada skala ohm, dan yang sering kita gunakan adalah kali 10. Dan untuk kali yang lain juga bisa, tetapi yang sering kita gunakan adalah kali 10. Dan kita probnya kita hubungkan dulu supaya
dienolkan, supaya mengetahui bahwa nanti dioda itu normal atau tidak. Bila dioda itu tidak normal, bisa saja putus, tidak bergerak sama sekali, atau konslet mendekati nol. Ini kita mulai untuk pengujian yang pertama. Dioda ini 5 ampere, dioda 5 ampere yang seperti ini. Pertama kita tempelkan kaki ini pada salah satu kaki yang tidak ada gelangnya. Ini avometer menunjukkan pergerakan dan tidak menunjukkan angka 0. Terus kita balik di reverse. Ini tidak ada pergerakan, berarti dioda ini normal adanya karena ditunjukkan dengan satu arah saja namun tidak mencapai 0. Ini berarti dioda ini bekerja dengan baik. Demikian juga untuk dioda ini hampir sama saja dengan dioda yang besar itu. Ini jadi pengujiannya seperti itu. Kita ulang lagi untuk salah satu dioda yang kecil ini. Yang ada gelangnya kita kasih prop merah, dan yang tidak ada gelangnya kita kasih prop hitam. Harus bergerak seperti ini. Setelah bergerak seperti ini kita balik, harusnya tidak bergerak kalau memang dioda itu baik. Seperti ini, tidak menunjukkan pergerakan apapun. Ini berarti dioda normal. Selanjutnya kita akan mengukur juga dioda LED atau light emitting dioda, yang mana dioda ini akan menyala bila aliran arus itu terjadi pada kakinya. Dan cara mengukurnya kita harus tahu ini posisinya. Kalau dalam pasaran, katoda dan anodanya itu kakinya panjang dan pendek, dan biasanya kaki panjang ini adalah positif atau anodanya, jadi yang pendek katodanya. Negatif, jadi arus, bila ada arus yang mengalir dari positif ke negatif, dari positif ke negatif, lempeng yang kecil ke lempeng besar, maka dioda ini bila kondisi baik harus menyala. Kita uji. Ini prop hitam adalah mengeluarkan tegangan positif, kita masukkan pada anoda, prop merah pada katoda. Kita coba mengujikan. Gak jalan, dibalik juga ndak jalan. Ini nak ditempel jalan, dibalik juga ndak jalan. Ini juga ndak jalan. Ini mungkin mati atau gimana. Ini kita coba lagi. Ini saya punya stok LED banyak. Kita coba beberapa. Kalau nggak jalan baru kita berubah. Ini juga nggak jalan. Ini juga nggak jalan. Coba kita rubah posisi karena kemungkinan tegangannya kurang besar atau gimana. Kita rubah posisi kali 1. Ambil LED yang lain lagi. Ini kita tempel jalan, kita nyalakan jalan, kita untuk menguji. Tidak jalan lagi. Ini kita akan mencoba menggunakan avometer yang lain. Ini minggir dulu ya. Kita ganti avometer yang ini, Helles jenis UX960TR. Kita menguji kembali LED, lampu LED. Ini posisi kali 1 saja. Ini nyala walaupun redup. Ini nyala. Nyala ya. Dan avometer jalan. Ini terus berikutnya kita coba lagi LED yang hijau. Kita bolak-balik kakinya. Tidak jalan, dibalik. Ini LED-nya juga nyala. Itu berarti tadi bahwa avometer yang jenis Helles yang
oren tadi tegangan yang digunakan untuk menyalakan LED ini kurang besar. Jadi mohon maaf, ini termasuk kendala teknis yang tidak direncanakan. Untuk pengukuran LED dibutuhkan tegangan dari dalam untuk pengukuran ohmmeter yang agak besar sehingga membuat lampu LED ini nyala. Nah, ini berarti normal. Kita kembali lagi pakai alat yang agak presisi karena ini sudah lama. Kita kembali lagi ke dioda tester Helles Y393. Selanjutnya kita mengukur untuk dioda yang seperti ini. Ada kalanya dioda seperti ini adalah dioda Zener, ada kalanya adalah dioda penyearah biasa namun dengan daya yang lebih kecil atau ampere yang lebih kecil. Misalnya ini tadi 5 ampere, ini sekitar 2 ampere. Ini kemungkinan adalah setengah ampere atau di bawahnya, dan biasanya memang posisinya seperti bentuknya rata-rata seperti ini. Namun dalam pengukuran untuk mati dan tidaknya pengukuran kita gunakan itu sama saja. Kita kembalikan ke kali 10 saja. Kita uji lagi. Ini uji dioda gelang ada pada posisi merah, yang tidak gelang pada posisi hitam, harusnya jalan. Nah, ini jalan, berarti dioda ini kalau kita balik juga tidak jalan, berarti normal. Nah, dioda ini normal. Berikutnya lagi ada ini dioda ini, entah Zener entah apa, yang penting kita ukur dulu nyala dan tidaknya. Coba kita jalan, dibalik. Nah, tidak jalan, ini berarti normal. Berikutnya, nah, ini yang ada gelangnya kita kasih hitam, nggak jalan, kita balik harus jalan. Nah, ini baik, kondisinya normal. Kondisi normal. Ini selanjutnya ini ada bekas dioda bekas. Nah, kita uji. Nah, ini mentok. Nah, ini kita nolkan lagi, kita kalibrasi. Ini berarti rusak konslet. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerusakan yang terjadi pada dioda. Jadi konslet seperti ini. Ini berikutnya lagi, ini ada lagi. Ini juga rusak konslet karena ini memang tadi saya siapkan dari bekas servis. Nah, konslet. Jadi rata-rata kerusakan dari dioda adalah konslet. Dan perlu diketahui bahwa setelah ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji karena atau mengetahui bahwa dioda tersebut dioda Zener atau tidak. Kalau memang dioda Zener, tegangannya berapa, karena kadangkala kita tidak bisa melihat angka-angka yang ada pada bodi dari dioda ini. Dan tunggu saja untuk pengujian dioda Zener. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.